Betul. Ya, jadi sebelum Ibu coaching nanti, saya akan mau menanyakan nih, kira-kira rubrik penilaian percakapan coaching Ibu nanti nih nanti kan ada rubrik penilaian Ibu. Betul, Bu. Nah, nanti di rubrik penilaian itu harus sesuai dengan alur-tirta ya Bu ya. Dimana indikatornya itu ada 4 indikator, yaitu tidak baik, kurang baik, baik, dan amat baik. Itu harus ada indikator keempatnya itu ya Bu ya. Baik, Bu. Jangan lupa untuk rubrik penilaiannya. Selanjutnya untuk kompetensi coaching apa yang kira-kira ingin Ibu kembangkan nih pada saat Ibu melakukan coaching nanti? Baik, Bu. Pada saat coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran secara penuh, Ya, lalu mendengarkan coaching secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Oke, membuat pertanyaan berbobot ya. Jadi ada 3 ya. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi itu, bagian kompetensi mana yang ingin Ibu observasi secara spesifik? Bagian kehadiran secara penuh, Bu. Jadi melalui kehadiran secara penuh, nanti kalau saya sudah secara penuh hadir di situ, saya bisa mendengarkan aktif saat coach bercerita, menyampaikan permasalahannya. Lalu setelah itu saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan dari cerita yang disampaikan oleh coach. Oh gitu ya. Oh iya, udah baik. Nah, selanjutnya dari kompetensi itu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini yang diinginkan itu yang seperti apa sih Bu? Saya ingin ketika melaksanakan coaching nanti, coachingnya itu terbuka menyampaikan permasalahan yang dihadapi, kemudian mampu menggali kompetensi yang sudah dimiliki sehingga muncul solusi-solusi atau ide-ide dari coaching itu sendiri terhadap permasalahannya gitu. Oh gitu ya Bu ya. Oke Bu, menurut saya cukup. Ibu sudah bisa melaksanakan coaching untuk hari ini. Semoga semua berjalan dengan lancar ya Bu. Nanti kita akan adakan pertemuan lagi selanjutnya setelah Ibu melakukan coaching. Baik, Ya, terima kasih Bu Arda. Selamat siang. Selamat sore Bu Reka. Selamat sore Bu Arda. Bu Reka, kemarin Bu Reka mencari saya ya, ingin berbincang-bincang atau berdiskusi untuk hari ini. Nah, hari ini kita sudah meluangkan waktu untuk diskusi. Bu Reka ingin dari perbincangan kita pada hari ini, tujuannya atau ingin apa dari diskusi kita pada hari ini Bu Reka? Iya. Jadi benar Bu Arda, dan kemarin saya cari Bu Arda karena ada hal yang ingin saya diskusikan seperti itu ya Bu Arda, mengenai permasalahan yang saya alami di kelas. Jadi tujuan saya mencari Bu Arda itu ya karena saya ingin menemukan solusi gitu. Solusi apa ya yang baiknya saya laksanakan terhadap permasalahan yang saya hadapi di kelas, seperti itu Bu Arda. Permasalahan yang Bu Reka hadapi itu permasalahan apa Bu? Jadi seperti ini yang saya temukan itu beberapa waktu ini ya, pada saat jam saya kan siang tuh Bu Arda ya, tahu lah kalau pelajaran matematika di siang itu pasti sudah kurang gitu motivasi anak seperti itu, dan saya temukan itu ada beberapa yang tidur di kelas pada saat saya menyampaikan materi ajar Bu Arda, seperti itu. Dalam kelas anak yang tidur tadi jumlahnya banyak atau sedikit Ibu? Enggak sih, 1 orang saja sih Bu Arda, kebetulan kalau yang lainnya tidak sampai tertidur, hanya tiduran saja, tapi sudah ketika saya datang itu mereka sudah langsung bergegas dan bahkan ada yang punya solusi sendiri untuk cuci muka, kemudian ke kamar mandi dulu, dan lain sebagainya.
sebagainya, itu dari beberapa siswa. Tapi yang satu ini tuh dia ketika saya datang saja tidak ada pergerakan sama sekali, dan ketika saya melaksanakan menyampaikan materi ajar seperti itu ya, itu dia tidur di kelas. Seperti itu sih Bu Arda. Baik, berarti permasalahannya itu adalah ada satu anak di dalam kelas yang tertidur pada saat pembelajaran matematika, di mana kondisinya itu adalah siang hari gitu ya Bu, pembelajarannya di siang hari. Betul. Setelah Ibu melihat ada kejadian itu, yang Ibu lakukan apa pertama kali? Saya belum melakukan apa-apa sih ya Bu Arda, karena pada saat itu saya tidak ingin mengganggu teman-teman yang lain yang sedang fokus dalam melaksanakan diskusi yang saya bagikan gitu ya, karena saya ada diskusi kelompok yang saya terapkan di kelas. Jadi saya sampai saat ini belum ada hal yang saya bisa lakukan terhadap siswa tersebut Bu Arda. Baik, berarti belum melakukan apapun ya mereka untuk anak yang tertidur di dalam kelas tadi. Nah, berikutnya Bu Eka, kondisi pembelajaran Ibu saat itu seperti apa kalau boleh digambarkan? Jadi pada saat itu kan saya langsung masuk kelas tuh Bu Arda, seperti biasa saya adakan ice breaking dulu, tapi memang sudah terlihat pada saat ice breaking itu siswa tersebut sudah kurang antusias seperti itu ya, karena mungkin ngantuknya parah gitu. Jadi ya udah saya biarkan terlebih dahulu. Namun pada saat saya mulai membahas materi dengan teman-teman yang lainnya, karena dia duduknya di pojok kan ya Bu Arda, jadi kurang begitu terlihat, ternyata dia tertidur gitu. Pada saat jam saya sudah selesai, saya baru ngeh ternyata ada satu siswanya yang tertidur seperti itu, dan hanya dari satu kelompoknya dia hanya beberapa saja yang mengerjakan, dianya tertidur seperti itu Bu Arda. Baik Bu Eka, pada saat Ibu menemukan anak itu tertidur pada saat pembelajarannya sudah hampir selesai. Pada saat hampir selesai atau Ibu mengakhiri pembelajaran, apakah anak itu sudah terbangun? Belum, namun saya memerintahkan gitu ke teman-teman, beberapa temannya untuk tidak membangunkan sampai benar-benar dia terbangun, memang karena saya takutnya memang ada kegiatan yang dia lakukan. Jadi saya masih berpikir positif seperti itu ya Bu Arda, entah itu dia siapa tahu membantu orang tuanya berjualan, kan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi yang dialami anak tersebut. Jadi saya berusaha untuk ya membiarkannya saja terlebih dahulu deh, biar dia tidur seperti itu Bu. Baik, Ibu berarti membiarkan anak itu tidur sampai dia bangun dengan sendirinya. Iya, gitu ya Bu ya. betul. Dan berikutnya, rencana apa nih yang akan Ibu lakukan supaya hal itu tidak terulang lagi, atau misalkan Ibu mengetahui nih akar permasalahan dari anak tersebut, tadi sudah sampaikan ya, siapa tahu anak tersebut punya permasalahan di balik itu gitu ya. Dan rencana Bu Reka untuk mengetahui secara pasti permasalahan anak itu apa, lalu supaya pada saat proses pembelajaran di kelas mereka itu tidak ada yang tertidur lagi. Ya, jadi kalau dengan hal tersebut ya Bu Arda, sepertinya yang akan saya lakukan itu pertama terhadap siswa itu terlebih dahulu ya, memanggil gitu, terus akan melakukan identifikasi terlebih dahulu apa sih yang sebenarnya menyebabkan ia bisa tertidur di dalam kelas. Kemudian baru nanti akan memberikan solusinya terhadap siswa tersebut, apa yang harus dilakukan, karena memang hal tersebut kan telah melanggar keadaan kelas yang sudah kita buat seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran di kelas supaya yang lainnya juga nanti tidak terbawa seperti itu, maka mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Bu Arda. Jadi saya akan melakukan diferensiasi proses dan produk dalam pelaksanaan pembelajaran, supaya saya tahu nih anak-anak berdasarkan pembelajaran berdasarkan minat anak masing-masing, itu kan pastinya satu sama lain kan akan berbeda seperti itu Bu Arda. Baik, berarti mereka akan mencari akar permasalahan dari anak itu yang tertidur di dalam kelas, kenapa tertidur di dalam kelas, kemudian akan mengubah proses pembelajarannya seperti itu ya Bu ya. Ya, Dan kira-kira
akan laksanakan kapan? Oke, tentunya kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi akan saya laksanakan ketika saya melakukan survei terlebih dahulu terhadap minat masing-masing peserta didik tersebut, apa saja seperti itu, baru bisa saya lakukan untuk diferensiasi proses dan produk tersebut, seperti itu Bu Arda. Baik. Berikutnya Bu, pada saat pelaksanaannya nanti, untuk pelaksanaan rencana yang Ibu akan lakukan, itu apakah Ibu akan melibatkan orang lain di situ yang membantu atau memantau proses berjalannya rencana itu? Tentu saya pastinya akan meminta bantuan dari wali kelas terlebih dahulu Bu Arda. Jadi saya harus mengetahui dulu background keluarga siswa tersebut seperti apa. Lalu saya juga akan minta bantuan ke guru BPBK seperti itu. Itu adalah sebagai upaya tindak lanjut sih kalau misalkan nanti di wali kelas itu tidak selesai. Jadi akan saya identifikasi akar permasalahan kenapa sih siswa tersebut bisa tertidur dalam kelas pada hari tersebut, seperti itu Bu. Baik, akan melibatkan wali kelas seperti itu ya Bu Yes, ya. betul. Nah, pada pelaksanaannya nanti Ibu, apakah ada umpan balik yang akan dilakukan misalkan dari siswanya di dalam kelas? Tadi kan Ibu mengatakan ingin menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apakah nanti setelah proses pembelajaran berdiferensiasi sudah diterapkan, apakah Ibu akan melaksanakan umpan balik seperti itu? Ya tentu, itu karena untuk bahan refleksi saya ya Bu Arda, apakah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu sudah berjalan efektif dan menyenangkan belum untuk anak-anak, karena memang tujuannya itu adalah kita membuat peserta didik itu merasa nyaman ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, seperti itu Bu. Berarti di sini solusinya yang Ibu sampaikan itu adalah membuat proses pembelajaran matematika yang Ibu ampu itu menjadi lebih nyaman supaya anak motivasi belajarnya menjadi meningkat. Betul sekali. Supaya tidak terulang lagi ada anak yang terjadi di dalam kelas. Betul. Bagus Ibu rencana-rencananya yang akan dilakukan oleh mereka. Semoga rencana yang sudah Ibu buat dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat menjadi solusi dari permasalahan Ibu dan kedepannya tidak akan terulang seperti itu lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu Arda. Jadi saya ada menemukan ide ini gitu setelah berdiskusi dengan Bu Arda. Berarti setelah berdiskusi ini Ibu mendapatkan solusi yang ternyata solusinya itu muncul sendiri ya Bu ya, dari Ibu ya. Terus perasaannya juga Lega banget Bu ya. Arda ya, karena sudah sharing gitu kan atas permasalahan yang saya hadapi Bu Arda. Terima kasih Bu Reka, semoga bisa berjalan dengan lancar nanti rencananya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bu Reka? Sudah cukup Bu Arda, terima kasih banyak ya Bu Arda ya. Terima kasih Bu Reka. Action. Selamat siang Bu Arda. Selamat siang Bu Tanti. Ya, baik. Bagaimana nih perasaan Bu Arda setelah melakukan coaching? Saya senang ya Bu ya setelah melaksanakan coaching dan merasa lega ya Bu ya, saya bisa mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya. Kemudian saya juga senang karena saya bisa menyalurkan kemampuan atau kompetensi coaching yang saya miliki seperti itu ya. Oke. Selanjutnya apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tersebut?
saya sudah hadir secara penuh di situ, saya dapat mendengarkan secara aktif cerita Koci, kemudian dari ceritanya saya bisa mengambil beberapa kesimpulan, bisa membuat rangkuman yang saya gunakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk Koci, sehingga saya bisa mengarahkan Koci untuk menggali solusi permasalahannya seperti itu. Jadi tadi kan saya ikut nih hadir dalam coaching ibu ya. Berdasarkan catatan saya nih, berdasarkan hasil observasi, di sini coaching ibu itu sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan, sudah memakai alur tinta sebagai dasar dari coaching ibu itu sendiri ya. Nah, kalau ada penilaian nih 1 sampai 10, kira-kira coaching ibu atau perjalanan coaching ibu ini kasih penilaian Masih di angka 7 sepertinya Bu. kenapa nih? Karena saya belum secara penuh membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga mungkin solusi atau ide-ide yang seharusnya bisa lebih maksimal disampaikan oleh Koci itu masih kurang tersampaikan. Oh gitu ya Bu ya. Lalu kompetensi apa lagi nih yang mau ibu kembangkan berdasarkan dari hasil ibu melakukan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan jika saya melakukan coaching lagi nih Bu, saya ingin dapat membuat pertanyaan berbobot yang mengarahkan coaching untuk secara aktif menggali kompetensi yang dimiliki untuk memunculkan ide-ide atau solusi-solusi seperti itu. Ya, ya, semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya dalam melakukan coaching, walaupun hari ini menurut saya sudah cukup baik. Ya, terima kasih Bu Arda atas diskusi kita hari ini. Sampai ketemu lagi kita ya nanti. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bu Tati. Yuk. Selamat sore Bu Reka. Selamat sore Bu Arda. Gimana kabarnya Bu? Baik Bu Arda. Bu Reka akan melaksanakan coaching, benar seperti itu? Iya betul. Saya akan melaksanakan coaching. Saya sebagai coach dan nanti saya ada seorang coaching. Bu Reka, sebelum melaksanakan coaching, di sini saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching yang nanti akan Ibu lakukan. Jadi pada saat Ibu melakukan coaching nanti, saya akan mengamati apakah alur tirtanya itu sudah Ibu laksanakan atau belum, gitu ya Bu ya. Jadi nanti ada kriterianya itu tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai prinsip coachingnya, dan sudah dilakukan yang sudah sesuai dengan prinsip coaching. Seperti itu ya Bu. Oke baik. Siap Bu Arda. Selanjutnya Bu Reka, pada saat coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bu Reka kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan tentunya adalah kesadaran penuh, kemudian selain itu mendengarkan aktif coach saya saat menanyakan solusi, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu, ada kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dari proses coaching nantinya. Baik, berarti ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan ya Bu ya. Selanjutnya Bu, kompetensi mana yang lebih spesifik ingin diobservasi? Yang lebih spesifik ingin diobservasi, yang pertama adalah kehadiran penuh. Jadi saya ingin nantinya ketika coach itu mengemukakan permasalahannya, saya ingin menatapnya dengan penuh hikmat seperti itu. Kemudian saya juga akan menyimak dengan seksama permasalahan apa yang dihadapi oleh coach saya, dan juga menghadirkan kesadaran penuh, benar-benar tidak melakukan kegiatan lain selain mendengarkan cerita dari coach saya tersebut. Baik, setelah itu Bu, kalau Ibu mengambil kompetensi itu yang spesifik ingin diobservasi,
estimasi ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan. Jadi yang ingin saya tuju gitu, yang saya ingin capai adalah ketika coach saya tersebut bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Bu Arda. Baik, sepertinya sudah siap untuk melaksanakan coaching ya Bu Reka? Ya, sudah siap. Semoga coaching yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Nanti kita bertemu lagi pada saat coaching, dan setelah coaching kita berbincang lagi. Oke, baik. Siap. Terima kasih Bu Arda. Terima kasih Bu Reka. Sama-sama. Halo Bu Tanti, apa kabar? Baik Bu Reka. Bu Tanti, kemarin Bu Tanti ketemu saya. Kemudian Bu Tanti bilang ada hal yang ingin Bu Tanti diskusikan ya dengan saya ya Bu Tanti ya? Ya betul Bu. Oke. Ada hal apa Bu yang ingin Ibu sampaikan ke saya Bu? Jadi begini Bu, saya nih punya sedikit permasalahan nih. Kemarin sebenarnya kejadiannya Bu. Jadi pada saat saya mengajar di kelas, saya itu kan pelajaran seni budaya, dan itu saya kasih anak-anak siswa itu tugas untuk melukis di kanvas dengan menggunakan cat air. Nah, setelah selesai pembelajaran saya keluar kelas, ada beberapa siswa laki-laki yang ke toilet tanpa sepengetahuan saya. Nah, mereka itu mencoret-coret dinding toilet itu dengan menggunakan cat air Bu, cat air sisanya itu ya. Jadi dicoret-coret sehingga pada sore harinya diketahui oleh OB juga melaporkan ke guru piket, terus guru piket melaporkan ke saya juga, menginformasikan ke saya bahwa ada siswa yang mencoret-coret dinding. Nah, inti permasalahannya itu Bu, sebenarnya. Makanya nih saya lagi bingung ini Bu, gimana ini nantinya menyelesaikan ini gitu. Oke, jadi tadi kalau saya boleh rangkum ya ceritain Bu Tanti bahwa ada salah satu siswa ya, beberapa iya, ada beberapa siswa yang menyalahgunakan seperti itu ya, menyalahgunakan bahan ya, alat dan bahan praktek seperti itu ya Bu Tanti. Oke. Lalu dari percakapan yang kita lakukan ini Bu Tanti, apa sih yang Bu Tanti harapkan gitu? Ya, yang saya harapkan saya harus menyelesaikan permasalahan ini gitu Bu. Saya harus memanggil siswa itu mungkin sebelum pihak kepala sekolah atau manajemen sekolah tahu gitu untuk permasalahan ini. Oke, jadi intinya Bu Tanti nggak mau berkepanjangan seperti itu ya. Jadi betul. Harus masalah ini harus diselesaikan dengan cara baik-baik seperti itu ya Bu Tanti ya. Oke. Kalau boleh tahu secara spesifik itu Bu Tanti ya, bisa terjadi kejadian itu tuh pas kapan ya Bu Tanti? Di kelas bukan? Kemarin berapa? Kelas 10 MPLB. Oh, di Ya, kelas 10 MPLB. Kelas 2 MPLB. Jadi ada beberapa siswa laki-lakinya itu setelah saya keluar kelas, mereka ke toilet. Sepertinya seperti itu. Ke toilet, izin ke. Tapi izin ya Bu Tanti itu ya? Enggak Bu, enggak izin. Cuman kan pada hari itu memang yang melakukan praktek pelajaran saya cuma kelas 10 aja. Oh, jadi mudah ditelusurin ya? Iya, jadi saya tahu ini pasti kelas 10 nih, karena memang hari itu hanya kelas itu yang hanya kelas 10 yang iya, prakteknya praktek menggunakan cat air itu ya Bu Tanti ya. Oke. Apakah Bu Tanti melakukan tindakan ketika siswa tersebut melakukan hal itu? Tindakan secara langsung nggak? Tindakan apa yang Bu Tanti kira? Saya belum melakukan tindakan Bu, karena saya baru tadi pagi mendengarkan laporan dari guru piket gitu. Jadi Bu Tanti belum sempat melakukan tindakan, lalu Ibu mengomunikasikannya dengan saya gitu ya? Iya. Menceritakannya dengan saya. Oke. Lalu Bu Tanti, dengan hal yang sudah terjadi seperti itu, rencana Bu Tanti ini apa untuk hal yang terjadi oleh yang Ibu Tanti rasakan lah saat ini tuh
menjadi rencana Bu Tanti terhadap anak tersebut? Baik, rencana saya akan memanggil anak-anak tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran akan apa yang sudah dilakukan, dan itu pastinya tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat ya Bu ya. Nah, memberikan pengertian bahwa itu perbuatan yang tidak baik, yang tidak patut dicontoh dan merugikan banyak hal. Selanjutnya pasti saya akan memberikan konsekuensi terhadap anak-anak tersebut yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas itu. Oke, jadi langkah yang akan Bu Tanti lakukan adalah memanggil siswa tersebut ya, dan mendengarkan apa sih alasan dia melakukan hal tersebut seperti itu, karena hal tersebut sebenarnya melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama ya oleh antara Bu Tanti dan peserta didik tersebut, oleh anak-anak tersebut ya Bu Tanti. Berarti rencana yang menurut Bu Tanti paling bisa disegerakan yang mana tuh Bu Tanti? Memanggil anak, memanggil dulu ya sebelum. Tadi kan ada konsekuensi ya, katanya Ya. Bu Tanti akan memberikan konsekuensi terhadap peserta didik tersebut. Iya. Berarti yang paling akan disegerakan sebelum memberikan konsekuensi adalah tadi memanggil siswa tersebut untuk berdiskusi menanyakan alasannya, seperti itu ya Bu Tanti. Iya. Oke. Dalam pelaksanaan hal tersebut kira-kira Bu Tanti butuh bantuan siapa? Saya butuh bantuan guru BP untuk lebih menguatkan, memberi konseling kepada anak-anak tersebut agar dapat mempunyai kesadaran ya bahwa apa yang sudah dilakukan itu tidak baik. Baik, jadi Ibu butuh bantuan dari guru BKBP ya dalam tadi menangani masalah tersebut. Selain guru BPBK, kira-kira ada lagi nggak Bu? Siapa gitu Bu? Mungkin saya akan memanggil orang tuanya kalau memang nanti mengharuskan dipanggil orang tua. Tapi kalau misalnya bisa kita selesaikan di sekolah dengan tanpa melibatkan orang tua, ya kita akan selesaikan di sekolah. Oke, baik. Benar sih, bagus sih menurut saya juga Bu Tanti seperti itu. Dari tadi yang sudah kita diskusikan ini, apa pendapat Bu Tanti dari diskusi kita hari ini Bu Tanti? Perasaan saya? Pendapat dan perasaan saya ya, saya merasakan ada jalan keluar Bu titik terang. Tadi saya bingung nih sebelum ketemu sama Ibu nih, aduh seperti apa ya yang harus saya lakukan nih, langkah apa yang harus saya pakai untuk supaya siswa-siswi ini bisa tahu, bisa sadar kesalahannya gitu tanpa harus menyakitkan hati mereka ya kan. Betul. Gitu. Tapi setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya mempunyai ide-ide baru. Saya bisa mempunyai solusi atas permasalahan apa yang saya hadapi sekarang ini. Oke, baik. Alhamdulillah ya Bu Tanti. Iya, Oke, sebelumnya saya terima kasih karena Bu Tanti sudah mau mendiskusikan permasalahan yang Bu Tanti alami. Jadi kan saya juga ada pengalaman gitu ketika siapa tahu akan menghadapi hal yang serupa dengan Bu Tanti. Jadi saya akan bisa melaksanakan yang telah dilaksanakan oleh Bu Tanti. Ya, oke, menurut Bu Tanti sudah cukup atau ada lagi Bu Tanti? Saya rasa cukup Bu Reka, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Tanti, sampai ketemu lagi. Sama-sama Bu Reka. Halo, selamat sore Bu Reka. Selamat sore Bu Arda. Baik, Bu Reka sudah melaksanakan coaching ya? Iya, betul Bu Arda. Saya juga sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah lega ya Bu Arda, karena saya merasa bisa membantu rekan sejawat saya atau coach saya menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Bu Arda. Baik, pada saat coaching itu apa saja yang Ibu lakukan? Pada saat coaching yang saya lakukan tentunya saya menerapkan alur tirta ya, adanya tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi nyata dan juga tanggung jawab dalam hal menanyakan seperti itu
perihal apa aja sih yang terjadi yang dihadapi oleh coach saya tanpa saya memberikan solusi sedikit pun, namun si coach tersebut yang menemukan sendiri solusinya seperti itu. Baik, apakah indikator yang Ibu sampaikan sebelum melakukan coaching itu sudah tercapai pada saat Ibu melakukan coaching? Ya, sudah tercapai. Hal yang tadi saya sampaikan, saya menghadirkan secara penuh ya atas apa yang dirasakan, dikeluhkan oleh coach saya. Jadi saya bisa benar-benar menghadirkan di situ secara penuh diri saya tanpa saya melakukan kegiatan apapun ketika coach saya sedang bercerita pada saya. Seperti itu, Bu Arda. Baik. Selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan proses pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan ya. Baik. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, Ibu Reka sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta. Tujuannya tadi sudah tercapai ya, Bu ya. Ibu sudah menanyakan tujuan, Ibu sudah menanyakan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching, ya kan? Betul. Benar, betul, Bu Arda. Lalu Ibu sudah menanyakan rencana, Ya. Lalu yang terakhir Ibu sudah menanyakan komitmen atau tanggung jawab yang akan dilakukan oleh seorang coaching. Iya. Betul, begitu ya Ibu? Iya, Ya? betul sekali, Bu Arda. Berarti semua bagian Tirta sudah Ibu laksanakan ya. Menurut Ibu nih, dari angka 1 sampai 10, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan kriteria tadi, angka berapa yang Ibu sudah capai? Masih di angka 7 sepertinya ya, Bu Arda, karena saya selain kehadiran Ibu juga sepertinya saya harus lebih mengembangkan kompetensi saya dalam menanyakan, memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya gitu, sehingga dia bisa lebih menemukan solusi-solusi yang terbaik yang sehingga dia nanti bisa menemukan menemukan solusi atas permasalahan itu dengan ide-ide lain dari yang selain dari yang tadi sudah dia temukan seperti itu. Ada. Baik, selanjutnya dari angka 7 itu Ibu ingin mengubah menjadi berapa? Oke, kalau boleh saya mau mengubah itu saya mau ubah menjadi 10 tentunya sempurna ya, Bu Arda, supaya itu tadi kalau misalkan kita bisa membantu rekan sejawat kita menemukan solusi masalah merupakan penghargaan tersendiri buat kita sebagai coach seperti itu. Baik, selanjutnya Bu Reka, untuk mengembangkan atau meningkatkan angka tercapaian Bu Reka tadi, kompetensi apa yang akan dikembangkan lagi pada saat melakukan coaching berikutnya? Ya, jadi yang akan saya lebih kembangkan lagi kompetensinya yaitu paling utama ya memberikan pertanyaan yang berbobot itu, dengan mungkin akan lebih sering melaksanakan coaching ini bukan hanya dengan rekan sejawat tapi mungkin bisa juga dengan peserta didik seperti itu, Bu Anda. Baik, semoga setelah ini Bu Reka bisa mengembangkan kompetensi untuk coachingnya sehingga memberikan dampak yang baik untuk rekan-rekan sejawat ataupun untuk murid-murid begitu ya Bu Reka. Siap, Bu Arda, terima kasih. Terima kasih, cukup sekian dulu Siap. Bu Reka untuk perbincangan kita pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Arda. Terima kasih. Halo, selamat sore Bu Tanti. Selamat sore Bu Reka. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Bu Tanti nanti mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu. Oke. Jadi Bu Tanti di sini ada hal yang ingin saya diskusikan sebelum Bu Tanti melaksanakan coaching. Jadi yang pertama adalah saya akan menyampaikan dulu tentang rubrik penilaian yang mengacu pada alur kita yang nantinya harus ada ya pada saat Ibu melaksanakan coaching. Itu indikator penilaian itu ada 4 Bu Tanti. Yang pertama adalah tidak baik, yang kedua kurang baik, yang ketiga baik, dan yang terakhir itu sangat baik ya. Jadi mohon diperhatikan ya nanti hal-hal apa saja sudah sesuai belum dengan alur kita tersebut. Oke Bu Tanti, nanti dalam pelaksanaan coachingnya nih Bu Tanti, untuk kompetensi yang ingin Bu Tanti kembangkan itu
apa saja? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu ada 3, yaitu kehadiran penuh, selanjutnya saya akan mendengarkan aktif, lalu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot seputar masalah-masalah tersebut. Oke, berarti ada 3 ya. Tadi yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan berbobot terhadap coaching Bu Tanti ya, seperti itu. Betul. Baik, dari sekian kompetensi tersebut Bu Tanti, mana yang paling ingin saya amati Bu Tanti? Menurut saya pertanyaan berbobot, karena dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dapat memancing coach untuk bisa memberikan solusi-solusi yang baik terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, berarti yang paling saya ingin amati pengen diamati oleh saya adalah dapat memberikan pertanyaan yang berbobot ya terhadap coachnya Bu Tanti. Oke. Lalu indikator apa Bu Tanti yang ingin dikembangkan? Indikator yang ingin saya kembangkan adalah dalam saya membuat pertanyaan berbobot itu saya bisa coaching bisa menemukan solusinya sendiri dan ide-ide yang akan dipakai nanti untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dialami oleh coach tersebut Bu. Secara mandiri tentunya ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Jadinya supaya indikatornya itu adalah supaya si coach tersebut dapat menemukan solusinya sendiri. Seperti itu ya. Baik. Oke Bu Tanti, saya rasa cukup diskusi kita sebelum pelaksanaan coaching yang akan Ibu lakukan. Nanti sampai ketemu lagi di proses Ibu coaching ya, dan setelah Ibu melaksanakan coaching nanti. Baik, terima kasih Bu Tanti atas kehadirannya. Selamat siang. Siang Ibu. Selamat siang Ibu Arda. Selamat siang Bu Tanti. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik ya. Bu Arda, kemarin nih Bu Arda kan menghubungi saya nih untuk supaya kita melakukan pertemuan pada hari ini. Nah, kira-kira ada apa ya tujuan Ibu menghubungi saya untuk kita melakukan sebuah diskusi? Baik Bu, sebelumnya terima kasih ya Bu ya sudah bersedia untuk berbincang kita di sini. Saya itu ingin ini Bu punya sedikit permasalahan di dalam kelas. Jadi motivasi anak didik saya di kelas 11 peminatan, terutama peminatan kimia itu sepertinya sudah mulai menurun. Jadi antusias mereka untuk belajar di kelas itu sudah mulai menurun seperti itu Bu. Udah mulai menurun ya Bu ya. Apa permasalahan menurut Ibu, apa ya permasalahan siswa Ibu kok mulai menurun? Kalau saya lihat dari proses pembelajaran itu, saya melihat ada beberapa anak yang memang kemampuannya di bidang kimia itu kurang, di mata pelajaran kimia itu kurang. Lalu faktor yang lainnya itu seperti karena penjurusan atau peminatan di kelas 11 ini kan dipaket ya Bu ya. Mereka tidak bisa memilih secara bebas, jadi dipaket, maka kimia itu sudah paket sama pelajaran yang mereka minati, sehingga mereka mau nggak mau harus belajar kimia. Jadi mereka kurang secara penuh gitu, istilahnya nggak sepenuh hati mengikuti pembelajaran kimia. Dan mungkin juga bisa disebabkan karena saya membawakan pembelajarannya kurang menarik, seperti itu Bu, bisa juga jadi. Oh gitu ya. Jadi bisa jadi ada beberapa siswa yang mungkin tidak suka dengan pelajaran kimia, ditambah lagi mungkin Ibu sebagai gurunya kurang memberikan pembelajaran-pembelajaran yang menarik untuk minat mereka gitu ya, mempelajari pelajaran kimia itu sendiri ya. Baik. Jadi menurut Ibu bagaimana nih cara atau aksi nyata yang Ibu akan lakukan atau rencana Ibu untuk meningkatkan minat siswa-siswa Ibu ini untuk menerima pelajaran kimia ini? Baik,
Mungkin caranya adalah dengan mengajak berdialog anak-anak dulu Bu, untuk mencari tahu kira-kira akar permasalahannya itu apa. Jadi kalau tadi kan yang saya sampaikan kepada Ibu itu dari pengamatan saya, bukan dari apa yang dirasakan oleh siswa sendiri. Jadi untuk mendapatkan informasi secara lebih valid, saya harus mendapatkan jawaban dari anak-anak sendiri melalui proses evaluasi. Jadi saya akan evaluasi, lalu di dalam evaluasi itu saya meminta anak untuk menyampaikan kira-kira proses pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan, lalu kesulitan mereka belajar itu apa. Jadi nanti saya akan mendapatkan data, kira-kira data kebutuhan belajar anak itu seperti apa yang diinginkan. Baru setelah itu kita melakukan refleksi anak refleksi, dan saya juga melakukan refleksi seperti itu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Menurut saya udah bagus sih Bu, solusi yang Ibu nanti berikan kepada anak-anak itu. Ada tambahan lain Bu mungkin solusinya yang bisa meningkatkan? Solusi yang lain mungkin saya akan mengembangkan kompetensi saya ya Bu ya, untuk bagian pembelajaran yang lebih menarik. Jadi membuat pembelajaran lebih menarik di dalam kelas, supaya anak-anak itu motivasinya menjadi naik lagi gitu. Baik. Menurut Ibu butuh pendampingan nggak untuk menjalankan atau memberikan solusi kepada anak-anak nih, untuk menjalankan ide-ide yang sudah Ibu akan berikan nanti kepada anak-anak? Pasti Bu, saya pasti butuh bantuan, terutama dari bidang kurikulum sepertinya ya Bu, untuk membantu saya kira-kira pembelajaran yang menarik itu seperti apa. Nanti saya akan meminta bantuan dari kurikulum untuk merancang proses pembelajaran yang inovatif dan menarik untuk anak-anak. Oh gitu ya, jadi dikembangkan lagi ya untuk pembelajarannya di kurikulum ya Bu ya. Baik, berdasarkan yang sudah kita lakukan ini, diskusi yang kita lakukan, saya mau tahu nih perasaan Ibu bagaimana nih terhadap permasalahan yang sedang Ibu hadapi ini setelah kita melakukan diskusi ini. Saya semakin yakin Bu, jadi setelah ngobrol dengan Ibu, saya semakin yakin untuk melaksanakan evaluasi proses pembelajaran saya di kelas, kemudian untuk mengubah proses pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih menarik. Oh gitu ya. Menurut saya juga cukup efisien Bu solusi yang Ibu lakukan. Jadi semoga aja nanti Ibu bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih menarik dengan bantuan dari Ibu kurikulum, dan siswa-siswa Ibu juga bisa menerima pelajaran kimia ini dengan cara menyenangkan ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Arda. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Bu. Cukup ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Arda. Selamat siang. Terima kasih Bu. Halo, selamat siang Bu Tanti. Selamat siang Bu Reka. Bu Tanti tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu Tanti ya? Ya betul Bu. Oke, apa nih yang Bu Tanti rasain nih tadi dari proses coaching yang sudah dilakukan? Saya merasa senang ya bisa membantu rekan saya untuk dapat menyelesaikan permasalahannya, walaupun di situ saya tidak memberikan solusi secara langsung. Jadi solusi itu keluar dari ide-ide dari rekan saya itu sendiri. Wah, luar biasa ya Bu Tanti ya. Oke, lalu apakah kompetensi yang tadi Bu Tanti ingin kembangkan itu sudah tercapai Bu dari proses coaching yang Ibu lakukan? Sudah Bu. Saya memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot dari permasalahan-permasalahan itu, sehingga rekan saya bisa mengidentifikasikan dan menceritakan kejadian-kejadian secara struktur, sehingga dia juga bisa memberikan
ide-idenya, mengembangkan ide-idenya, apa yang harus dibuat atau diselesaikan permasalahannya. Oke, lalu tadi gimana tuh Bu Tanti? Apa saja yang Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi? Saya mengajukan yang pasti saya mendengarkan ya. Iya. Awalnya saya mendengarkan cerita dari rekan saya, terus saya juga hadir secara penuh. Selanjutnya saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pastinya. Oke, baik. Ya. Lalu nih yang selanjutnya saya akan memberikan hasil pengamatan saya ya tadi terhadap coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Tanti. Secara garis besar sudah bagus ya Bu Tanti, karena proses coaching yang Ibu lakukan sudah memenuhi 4 dari alur Tirta ya. Yang pertama itu ada tujuan tadi yang Bu Tanti lakukan dalam melaksanakan proses coaching. Jadi Ibu tadi menanyakan tujuan dari si coach ini, menceritakannya apa sih terhadap Bu Tanti sebagai coach gitu ya. Kemudian yang kedua tadi Bu Tanti juga sudah melaksanakan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach Bu Tanti. Kemudian juga Ibu Tanti pun menanyakan tadi ya, ada rencana apa sih yang akan dilakukan coach Ibu gitu kan atas permasalahan yang dihadapinya. Dan yang terakhir juga tadi Ibu menanyakan tanggung jawab, yang komitmen apa yang ia akan buat gitu untuk selanjutnya. Seperti itu ya Bu Tanti ya, tadi beberapa catatan hasil pengamatan yang saya lakukan ketika Bu Tanti melaksanakan proses coaching seperti itu. Lalu Bu Tanti, kalau misalkan saya memberikan indikator angka gitu dari 1 sampai 10, proses coaching yang Ibu lakukan tadi Ibu ada di angka berapa tuh Bu Tanti? Proses yang saya lakukan tadi sekitar angka 7 kalau 1 sampai 10. Oke, di angka 7 ya. Oke, baik. Berarti apalagi nih yang akan Bu Tanti kembangkan, kompetensi yang akan Bu Tanti kembangkan ketika ada proses coaching selanjutnya Bu Tanti? Mungkin saya akan mengembangkan selain pertanyaan ya, selain membuat pertanyaan, saya akan lebih menggali lagi, mendengarkan coach saya secara aktif. Terus saya menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke, jadi Bu Tanti yang akan dilakukan selanjutnya mengembangkan kompetensinya itu menghadirkan kesadaran penuh ya dalam proses coaching yang Bu lakukan, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach tersebut dapat menemukan ide-ide baru lagi ya. Seperti itu ya Bu Tanti ya. Oke, baik. Saya rasa cukup Bu Tanti diskusi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi ya Bu Tanti. Ya, terima kasih Bu Reza. Sama-sama. Selamat siang.